Semua kita ini yang hadir nih, semua kita yang hadir nih, ada rasa takut itu. Ada kan? Tak ada? Ada. Tapi takutnya kita itu belum sampai kepada haqqa makhafati. Kita punya rasa takut, tapi takutnya kita tidak sampai kepada sebenar-benarnya takut itu. Boleh jadi kita takut kadang-kadang, hari ini takut, besok tidak takut lagi. Kalau sampai pada haqqa makhafati, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa itu. Begitulah dikatakan, kalau jatuh dalam dosa, waktu itu juga kita akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nih tuan-tuan sekalian ada rasa takut, tapi mungkin tidak sampai ke tahap haqqa makhafati, sebenar-benar takut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil makhufi iqabuh, al-aliyyil azimi sya'nuh, النافذ أمره وحكمه وقضاؤه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل جلاله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على سيدنا محمد الرافع قدره وعلى آله وصحبه وذريته ومن إلى الله خوفه وخشيته أما بعد. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin, hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali, bertatap muka di madrasah ini untuk meneruskan pengajian hikam kita. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sabi'atu wal arba'un ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Maka pada hikmah yang ke-147 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, wa idza aradta ay yaftahalaka babal khawfi fashhad ma minka ilaih. Dan apabila engkau menghendaki bahwa Allah bukakan bagi engkau pintu khauf, pintu takut, maka pandanglah sesuatu yang dari engkau kepada Allah Ta'ala itu. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah
yang ke-147 ini. Al-khawfu inda ba'dil ulama, takut menurut sebagian ulama itu adalah ibaratun an ta'allumil qalbi bisababi tawaqqu'in makruhin fil istiqbal. Satu ibarat daripada sakitnya hati dengan sebab datangnya perkara yang tidak disenangi di masa yang akan datang. Itulah tuan-tuan sekalian arti takut itu. Contohnya, esok kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi. Sakit hati ya, karena datangnya sesuatu yang tidak kita senangi itu. Seperti rumah kita esok akan disita contohnya. Maka sakit hati itu dinamakan khauf, takut. Wal khaufu minallah, sedangkan takut terhadap atau kepada Allah itu huwa ayyakhafa ayyu'aqibahu Allah Ta'ala imma fid dunya wa imma fil akhirah. Sedangkan takut terhadap Allah itu, tuan-tuan sekalian, dia takut bahwa Allah akan menyiksa dia baik di dunia maupun di akhirat. Itulah arti takut kepada Allah. Sakit hati karena akan menghadapi siksa Allah, itu takut kepada Allah. Takut inilah tuan-tuan sekalian yang dituntut kita untuk bersifat dengannya itu. Takut kita kepada Allah nih, sifat takut kepada Allah nih, sifat inilah yang dituntut kepada kita semua untuk bersifat dengannya. Dituntut kita ada pada diri kita tuh takut itu, tuan-tuan sekalian. Bahwa hati kita sakit akan menghadapi ancaman siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, khauf ini, takut ini mesti ada pada diri kita, dan kita dituntut untuk bersifat dengannya. Latihlah diri kita supaya ada takut pada diri kita. Suatu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menangis. Ketika menangis, bertanyalah Rasulullah kepada beliau, kepada istrinya Aisyah. Apa kata Rasulullah ketika melihat Aisyah menangis? Ma yubkik, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Aisyah? Ditengoknya menangis istrinya, ditanya Rasulullah, kenapa engkau menangis nih wahai Aisyah? Ma yubkik. Aisyah menjawab, beliau berkata, qalat dzakartun nar fabakaitu, aku teringat neraka, aku menangis. Tangisan ini, tuan-tuan sekalian, tanda sakit hati yang kita namakan tadi takut itulah. Hebatlah itu, teringat neraka, menangis. Maka bertanyalah Aisyah kepada Rasulullah, fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, adakah engkau mengingat istri-istrimu pada hari kiamat nanti? Takutnya itu. Zakartun nara fabakaitu, teringat neraka, aku pun menangis, takut. Maka beliau bertanya, fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, adakah engkau teringat akan istri-istrimu pada hari kemudian nanti? Rasul menjawab, amma fi thalathati mawatin
fala yadhkuru ahadun ahada. Di hari kiamat nanti tuan-tuan sekalian, ada di 3 tempat yang seseorang itu, seorang hamba tidak akan ingat seorang yang lainnya. Dia hanya memikirkan nasibnya, dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tak ingat siapa pun dah. Kata Rasulullah, yang pertama ketika ditimbang amal, amal kita ketika ditimbang tuan-tuan sekalian, maka proses menimbang itu, proses kita menunggu timbangan amal kita, amal yang kita buat selama kita hidup di dunia ini, ditimbang kelak di akhirat, menunggu amal itu ditimbang. Kita ni tak ingat siapa pun dah. Omak tak ingat, apa tak ingat, isteri tak ingat, isteri pun tak ingat kepada suaminya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Nasibnya belum tentu lagi. Setelah ditimbang, tahulah hasilnya, baru tinggi. Tapi proses ditimbang, menunggu timbangan amal itu, kita tidak ingat siapa-siapa tuan-tuan sekalian. Takutnya bukan main. Sebaik ditimbang ada hasilnya, timbangan amal kebaikan kita baik, monang kita, legalah, tinggilah kita, baru kita tinggi. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu, kata beliau, tidak akan ingat apapun di waktu menunggu penyerahan kitab amal. Adakah amal itu, catatan amal itu diserahkan dari kiri, belakang, ataupun kanan? Kalaulah catatan amal kita itu diserahkan dari kanan, alhamdulillah, selamatlah kita. Sekarang ini pun juga sudah boleh kita agak-agak nih tuan-tuan sekalian, di akhirat kelak nanti, dari manalah kitab itu akan diserahkan kepada kita? Adakah dengan dari kiri, belakang, atau kanan? Kalau kanan selamat kita, kalau diserahkan selain kanan binasalah kita. Waktu menunggu itu kita tidak ingat siapa-siapa, kita hanya memikirkan nasib kita tuan-tuan sekalian. Kata Nabi pula yang ketiga, seseorang tidak akan ingat seseorang ketika melalui siratal mustaqim. Yang dikatakan, katanya siratal mustaqim, titian sirat ni, dia macam ambut dan tajam tuan-tuan sekalian, panjang pula titi itu, seperti rambut, dan dia tajam, di bawahnya neraka. Sebelum kita meniti titian itu, jangankan kita ingat orang lain, bercakap pun kita tak berani, takut. Bicara pun kita tak berani. Mungkin bahkan menoleh ke kanan ke kiri pun kita tak berani. Waktu itu kita hanya mikirkan nasib kita, ika selamat atau tidak. Kalau kita meniti titian itu jatuh, kita udahlah, ceritanya lagi bawah neraka. Tapi ketika kita meniti titian siratal mustaqim dan kita selamat sampai ke seberang sana, barulah kita ingat bini kita, ayah kita, umat kita, dan orang-orang yang kita cintai. Jadi Aisyah ini menangis, zakartun nara fabakaitu, teringat neraka, aku pun menangis. Jadi tuan-tuan sekalian, hikmah yang ke-147 ini menjelaskan bagaimana caranya kita mendapat sifat takut. Bagaimana caranya kita mendapatkan sifat takut? Kita mesti menjalankan sebab-sebabnya sehingga Allah anugerahkan kepada kita takut itu pada kita. Mana boleh tiba-tiba aja, adalah sebab-sebabnya itu. Aisyah
teringat neraka menangis. Adakah kita seperti itu? Tapi kita mungkin tidak memikirkan rasa takut kepada Allah, tidak takut mendengar azab Allah, tidak takut mendengar sirat dan lain-lainnya. Jangankan Aisyah, Utsman bin Affan mendengarkan kubur dan azab kubur, beliau pun menangis, karena kubur itu manzilah min manazil akhirah. Selamat di kubur, selamat akhirat. Tidak selamat di kubur, tidak selamat di akhirat. Terdengar kubur dan azab kubur, Utsman bin Affan pun menangis. Mungkin itulah agaknya kubur itu dokek dengan kita. Payah betul menangis. Bobot kubur ada. Itu tuan-tuan sekalian. Kubur itu yang penting amal kita. Hendak di muka, hendak di belakang. Kalau amal kita elok, di ujung langit pun kita dikuburkan, amal kita elok, eloklah nasibnya. Hadirin dan hadirat sekalian, disebutkan dalam hadis bahwa barang siapa yang tidak mempunyai rasa takut di dunia, maka di akhirat ia akan ketakutan. Takut aja bawaannya. Orang yang tidak punya rasa takut di dunia, maka di akhirat dia akan ketakutan. Dan barang siapa yang punya rasa takut di dunia, takut dia seperti yang kita ceritakan tadi, maka di akhirat ia akan nyaman, aman dan tentram, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, bagaimanalah caranya Allah membukakan pintu khauf, takut itu kepada kita, sehingga timbullah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ika kalau ditanya takut Allah, takut? Cakap aja. Cakap aja. Takut Tuhanku, takut. Cakap aja. Kalau setiap masyarakat itu takut, ponohlah nosah kau. Ponoh. Buktinya udah begitu dia. Anak ingin aja aja. Takut kita, tiba-tiba buanti napeh kita. Lalu bagaimana caranya Allah membukakan pintu khauf itu kepada kita, tuan-tuan sekalian? Imam Ahmad menjelaskan satu jalan dari banyak jalan untuk kita mendapatkan takut itu. Disebutkan beliau, banyak-banyaklah kita mengingat akan dosa-dosa kita, hukum-hukum Allah yang pernah kita langgar, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Tuan-tuan sekalian, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Apa maksudnya? Contohnya, kan dilarang oleh agama kita, oleh Rasulullah, bahwa seorang laki-laki itu tidak dibenarkan memakai gelang emas. Mana boleh? Kalau ada laki pakai gelang emas, betino lah dia. Apabila seorang laki-laki itu memakai gelang emas dalam kamarnya atau dalam rumahnya, itu tetap berdosa. Walaupun tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang menengoknya, dipakainya gelang emas itu dalam kamarnya, dia lihat sendiri, orang tidak melihatnya, itu tetap berdosa. Akan tetapi tuan-tuan sekalian, apabila ada orang memakai gelang emas itu di jalan, di pasar, yang orang melihatnya, maka dosa memakai gelang di khalayak ramai itu, dosanya jauh lebih besar dari dosa dia memakai gelang di kamarnya itu. Ingatlah, kata Imam Ahmad, untuk supaya Allah bukakan pintu khauf itu, ingat akan dosa-dosa kita, hukum-hukum Allah yang pernah kita langgar. Ingatlah dosa kita, dosa mata dan lain-lainnya. Oleh karena itu, memang beruntunglah orang tarikat ini.
Tidaklah ingin saya bermaksud meninggi-ninggikan, tidak. Karena orang salikin itu, orang-orang yang mengambil tarikat, orang yang bersuluk itu, setiap kali mereka hendak mulai berzikir, itu ada salah satu sebutkan menghimpun segala pengeran dalam hati sanubari. Itu kafiat yang pertama. Bagaimana caranya? Di antaranya tuan-tuan sekalian, ketika kita menghimpunkan segala pengenalan dalam hati sanubari itu, kita ingat akan dosa-dosa kita. Setiap kali berzikir, berapa banyak kita mau berzikir, segitulah kita ingat akan dosa-dosa kita. Dilatih kita. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut, dosa kemaluan. Kita ingat tuan-tuan sekalian. Karena kalau kita selalu ingat akan dosa-dosa yang telah dibuat anggota badan kita, yang suatu saat nanti akan melahirkan khauf itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada prosesnya tuan-tuan sekalian. Selain mengingat akan dosa, jangan lupa kita mengingat akan banyaknya musuh kita. Jangan sangka kita tidak punya musuh. Berapa banyak orang yang kita ghibah, berapa banyak orang yang kita fitnah, berapa banyak orang yang telah kita ambil harta bendanya tanpa melalui jalan yang hak, yang benar. Ingat tuan-tuan sekalian, Rasulullah pernah berkata, orang-orang ini, orang-orang yang mana? Orang yang pernah kita ghibah, orang yang pernah kita fitnah, orang yang pernah kita ambil hartanya, di hari kemudian nanti mereka menuntut kepada kita, minta dibayarkan. Lalu macam mana pembayarnya? Bukan dengan uang, dengan duit. Kebaikan kita diambilnya, keburukan dia kita ambil. Agibahlah uang itu. Tuan-tuan sekalian, kalau pernah kita menghibah orang, memfitnah orang, mengambil harta orang, di akhirat kelak kebaikan-kebaikan kita akan mereka ambil. Sudahlah amal sikit, kebaikan kita yang sikit itu diambil oleh uang lagi. Mau binasalah kita. Bahkan keburukan orang lain, kejahatan orang lain itu kita yang ambil, kembali dia. Kita ingat itu. Orang-orang ini kelak di kemudian hari akan menuntut kepada kita, tuan-tuan sekalian. Nah, mudah-mudahan keluar dari nosahku muncul takut tuh. Ya, nang terbalik pula dia. Hati-hati. Kadang sodap aja dia nak bilang uang kok. Ingatlah, kebaikan yang kita buat ni dituntut diambilnya. Alat tukar di akhirat itu bukan duit, bukan dinar, bukan dirham, tapi amal kebaikan. Tidaklah kita mau amal kebaikan kita diambil oleh orang-orang yang pernah kita zalimi itu. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah antara usaha untuk membuka pintu khauf. Apa dia? Yang pertama, mengingat dosa yang sudah banyak dilakukan. Ingat-ingatlah dosa itu. Mengingat banyaknya musuh yang akan menuntut kepada kita. Yang kedua, ingat akan azab Allah yang tidak bisa dikira, yang tidak bisa dihitung, yang tidak bisa dibayangkan. Begitu dahsyatnya, pedihnya azab Allah itu. Azabun alim. Allah sebutkan azabun alim, azab yang maha pedih. Macam mana pedihnya azab ni? Sikit kita gambarkanlah. Macam mana pedihnya yang dikatakan bahawa azab neraka itu azab yang tidak tertahankan. Itu di neraka itu ada satu minuman namanya hamim. Kalau kita minum minuman itu, tuan-tuan sekalian, hancurlah segala ada yang dipaut kita ni. Dan kita mesti minum. Dan kita tuan-tuan sekalian diberi makanan yang penuh dengan duri yang terbuat dari api. Makanan terbuat dari api. Macam mana tu? Usah dipikirkan lagi. Tapi itu ada dia. Makanan itu akan dipaksa kita memakannya
setelah dimakan keluar dari bawah dari lubuk. Dui nah. Ya, itu bukan makan biar makan dui. Macam mana dui itu keluar dari bawah tu? Menjauhilah. Jadi ingatlah azab Allah seperti itu. Yang ketiga, mengingat lemahnya kita daripada menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Lemah kita ni tuan-tuan sekalian dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jangankan azab Allah, yang kata Rasulullah seperti disebutkan dalam khutbah tuan guru kita Syekh Abdul Barakan, jangankan azab neraka, azab atau api dunia pun tak tertahankan. Yang keempat, kita ingat kuasanya Allah. Allah itu maha berkuasa dan maha memaksa. Dengan mengingat 4 perkara ini, mudah-mudahan secara berangsur-angsur Allah berikan kepada kita pintu khauf itu, tuan-tuan sekalian. Al-khawfu wasfun mahmudun li'anna bihi yastaqimul insan fi siratil mustaqim. Takut pada Allah itu adalah satu sifat terpuji, wasfun mahmudun. Khauf ini tuan-tuan sekalian, takut ini sifat terpuji. Dia merupakan makam. Ya, dalam tasawuf itu disebutkan ada makam-makamnya. Minggu pertemuan sebelumnya kita menyebutkan menangan dengan ar-raja, malam kita al-khauf. Khauf itu makam dia. Jadi makam khauf ini akan melahirkan satu hal keadaan kepada kita. Jadi al-khaufu wasfun mahmudun li'anna bihi yastaqimul insan fi siratil mustaqim. Takut pada Allah itu adalah satu sifat terpuji yang dengannya, dengan takut itu seorang hamba bisa lurus di jalan siratal mustaqim. Ada orang takut, tapi takutnya kadang-kadang. Kadang-kadang takut, kadang-kadang tak takut. Ini berpotensi orang ini akan tersesat di jalan yang lurus itu, tuan-tuan sekalian. Karena takut inilah mencegah kita untuk berbuat zalim. Sifat takut inilah, kalau kita memiliki sifat takut ini, kita dijauhkan dari berbuat zalim, tuan-tuan sekalian. Kalau kita buat dosa, maka takut inilah yang buat kita cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ada rasa takut, apabila dia berbuat dosa, dia pun tidak bertaubat, tuan-tuan sekalian. Qala Dhunnun al-Misri, berkata Dhunnun al-Misri, an-nasu 'ala at-tariqi ma lam yazul anhum al-khawf, fa idza zala anhumul khawf dhallu 'anil tariq. Manusia itu berada di atas satu jalan selama tidak hilang dari mereka takut itu, tuan-tuan sekalian. Ya, selama tidak hilang ini adalah. Tapi apabila takut itu hilang, dhallu 'anit tariq, hilang mereka, ya, sesat dari jalan itu. Kenapa kita mau berbuat zalim? Kenapa kita mau berbuat dosa dan lain-lainnya, menganiaya orang dan lain-lainnya? Akibat tidak ada rasa takut kita, tuan-tuan sekalian. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, ma faraqal khawf qalban illa kharib. Tidaklah berpisah takut itu akan hati, melainkan rubuh hati itu. Illa kharib, melainkan rubuh hati itu. Jadi tuan-tuan sekalian, takut itu adalah pondasi kita untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala.
fala budda 'alal 'abdi ay yakhafa Allah ta'ala haqqa makhafatih. Maka wajiblah atas seorang hamba, tuan-tuan sekalian, wajiblah atas seorang hamba dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala haqqa makhafatih, sebenar-benar takut. Sebenar-benar takut, bukan ecek-ecek takutnya. Hadirin sekalian, semua kita ini yang hadir nih, semua kita yang hadir nih, ada rasa takut itu. Ada kan? Tak ada? Ada. Tapi takutnya kita itu belum sampai kepada haqqa makhafati. Kita punya rasa takut, tapi takutnya kita tidak sampai kepada sebenar-benarnya takut itu. Boleh jadi kita takut kadang-kadang, hari ini takut, besok tidak takut lagi. Kalau sampai pada haqqa makhafati, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa itu. Begitulah dikatakan, kalau jatuh dalam dosa, waktu itu juga kita akan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nih tuan-tuan sekalian ada rasa takut, tapi mungkin tidak sampai ke tahap haqqa makhafati, sebenar-benar takut. Maka berfirman Allah, qala Allah ta'ala, berfirman Allah ta'ala, wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kalian kepadaku jika kalian beriman. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, kalau tidak beriman tidak perlu takut itu, tuan-tuan sekalian. Diperintahkan kepada orang beriman, hendaklah kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah takut ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang berbuat dosa saja. Tuan-tuan sekalian, perintah untuk takut ini bukan kepada orang-orang yang berbuat dosa saja. Bahkan orang-orang yang taat pun diperintahkan untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang maksiat saja, orang berbuat baik pun diperintahkan untuk takut. Maka berkata sebagian ulama, apa kata mereka? Man amilal hasanah yahtaju ilal khawfi arba'ata asya, fa kaifa biman ya'malu sayyi'ah. Orang yang berbuat kebaikan, dia sembahyang, dia sedekah, dia tilawah dan lain-lainnya, orang ini mesti takut dengan 4 perkara, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita sembahyang, kalau kita puasa, kita tilawah, kita berzikir dan beramal kebaikan-kebaikan itu, tuan-tuan sekalian, dikatakan kita perlu takut terhadap 4 perkara. Jadi perintahkan takut ini bukan orang yang berdosa saja, kita yang beramal pun mesti ada takut pada kita terhadap 4 perkara. Apa agaknya yang ditakutkan oleh orang-orang yang berbuat baik itu? Macam kita nih tuan-tuan, kita sembahyang, kita berjemaah, kita menuntut ilmu dan beramal soleh yang lainnya. Kenapa kita dituntut takut terhadap 4 perkara? Apa yang dituntut? Yang pertama, khauful qabul, takut kalau ini diterima oleh Allah atau tidak. Adakah kita tak takut? Sekian tahun kita beramal, adakah amal kita itu diterima Allah atau ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa? Karena Allah berfirman, tuan-tuan sekalian. Apa kata Allah? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Itu kata Allah. Artinya Allah hanya menerima ibadah
orang yang bertakwa. Adakah kita nih orang yang takwa atau sebaliknya? Karena Allah hanya menerima amal ibadah orang-orang yang bertakwa saja, tuan-tuan sekalian. Yang kata Allah, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kurban Habil itu tuan, Habil itu pernah berkurban, diterima Allah. Sedangkan abangnya Qabil berkurban juga tidak diterima Allah. Dua-duanya anak Nabi Adam berkurban. Yang satu diterima kurbannya Habil, yang satu kurbannya tidak diterima, namanya Qabil. Yang pada akhirnya Qabil membunuh adiknya. Itulah pembunuhan pertama di dunia ini. Ditengoknya burung gagak, katanya berkelahi, matilah salah satu burung gagak itu, disebutkan dalam Quran. Jatuhlah dia oleh gagak yang hidup itu, ditanamnya. Begitu punya menanam buah, kata si Qabil, maka ditanamnya lah adiknya seperti kita menanam genahi. Kenapa kurban Qabil tidak diterima? Dengki kepada adiknya. Karena itulah kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaslah kita takut, kita beramal, amal kita diterima atau tidak. Oleh karena itu tuan-tuan sekalian, suatu hari di bulan Idul Fitri itu berkhutbahlah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam khutbah itu beliau menyampaikan, hai sekalian manusia. Ya, kan itu kan baru habis puasa itu. Kamu semuanya telah melaksanakan puasa 30 hari. Kamu sudah berpuasa, kamu sudah tarawih, bahkan kamu sudah berdoa kepada Allah supaya amal-amal kamu tuh diterima oleh Allah. Kan hebat tuh. Ditengoknya masyarakat tuh gembira lah. Apa perlu tak gembira? Baju baru semuanya. Ingatlah bahwa orang-orang terdahulu dari kita, kata beliau Umar bin Abdul Aziz, habis saja puasa mereka pun menangis. Kenapa menangis? Adakah amal mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ditakuti yang kedua adalah ria. Ria ini tuan-tuan sekalian, ria ini bukan hanya datang kepada orang yang beramal, ia juga menggugurkan amal kita itu. Adakah kita tak takut? Yang ketiga yang ditakuti lagi orang ibadah adalah bisa tidak ibadahku ini dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kita amal-amal kita terhapus, tuan-tuan sekalian. Dan yang keempat yang mereka takutkan itu adalah, hari ini aku bisa sembahyang, esok aku bisa atau tidak sembahyang. Allah berikan aku hidayah taufik atau tidak, kita tak tahu. Alhamdulillah kita bisa sembahyang hari ini, mudah-mudahan esok bisa sembahyang, dan seterusnya sampai kita mengakhiri hayat kita, kita tetap beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, orang taat pun dituntut untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita sepanjang hayat kita dan di kemudian hari diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqin ma'suma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.